Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik Pak. Oke, baik. Hari ini katanya Ibu Silvi mau melakukan proses coaching dengan Pak Frans ya? Iya, betul Pak. Oke, dalam proses coaching sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di guru penggerak, kita tahu bahwa ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama bahwa ada prinsip kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kucing itu sendiri. Nah, lalu juga ada 3 kompetensi ya. Nah, dalam proses hari ini kira-kira Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Oke, baik. Ada tiga kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan dan yang saya ingin Pak lebih prioritaskan yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Oke, jadi Ibu mau saya mengamati dalam proses coaching nanti dalam mengembangkan kompetensi yang pertama itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya? Iya. Oke, baik. Lalu kira-kira harapan Ibu seperti apa proses observasi yang kita lakukan bersama ini? Oke, jadi harapan saya dalam proses observasi ini semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan dalam penerapan di keseharian kita di lembaga pendidikan, di mana kita sebagai seorang pendidik, kita dapat menerapkannya dengan baik sesuai dengan alur tirta yang ada, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Oke, baik. Jadi selanjutnya nanti Ibu akan melakukan proses coaching bersama Pak Frans dan juga saya juga akan mengamati proses tersebut untuk bagaimana melihat Ibu mengembangkan 2 kompetensi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Iya Pak. Oke, selanjutnya silakan Ibu bisa bertemu dengan Pak Frans. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Selamat siang Pak Frans. Siang Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu, baik. Oke, baik. Saya dapat WA bahwa Pak hari ini mau berdiskusi atau mau sharing dengan saya. Kira-kira ada masalah apa ya Pak?
Ibu, saya minta maaf, saya minta Ibu waktu sedikit, saya mau diskusi sedikit sekaligus mau curhat-curhat sedikit tentang permasalahan saya alami ini di siswa di kelas saya ini. Ada satu siswa ini yang memang dia punya prestasi, dia punya perilaku itu memang dikeluhkan oleh semua guru yang masuk ke kelas ini. Saya sebagai wali kelas, saya rasa ini anak mungkin perlu ada perlakuan khusus. Makanya saya minta waktu dari Ibu Sylvie untuk berdiskusi. Oke, baik, tentunya saya juga punya waktu sekitar 10-15 menit ke depan untuk bisa berdiskusi dan menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi sekarang. Jadi permasalahannya itu bahwa siswa punya perilaku sudah semakin jauh dari sifat aslinya. Jadi untuk awalnya itu apakah siswa itu memiliki sifat seperti itu, dan siswa itu sekarang sudah duduk di kelas berapa ya Pak? Baik, jadi siswa itu dia sekarang kelas 9. Kebetulan saya wali kelasnya di kelas 9. Kelas 9 ya? Ya, dari awalnya yang sempat saya cari tahu tentang siswa ini, di kelas 7 itu siswa ini adalah siswa yang berprestasi, siswa yang memang secara perilaku maupun secara kemampuannya itu dia baik, sehingga sampai pada teman-temannya, bapak ibu guru juga mempercayai dia dipilih menjadi ketua OSIS. Awalnya seperti itu. Seperti itu. Jadi Iya. dia memiliki prestasi yang baik ya Iya. tentunya. Sampai ketika dia naik di kelas 8 itu, di situ dia mengalami penurunan di situ. Jadi Iya. dia mulai berubah dari sifat yang baik tadi, dia sudah mulai berubah. Ya, banyak penurunan sampai sekarang. Jadi dengan prestasi yang dia alami, ada perubahan perilaku tentunya, prestasinya juga dari awalnya baik, bahkan sampai dipilih menjadi ketua OSIS. Tetapi setelah dia naik kelas 8, dia mulai ada perubahan. Itu kira-kira masalah atau perubahan apa yang siswa itu alami sehingga dia bisa mengalami perubahan seperti itu? Ya, jadi saya juga dapat informasi dari teman-teman guru yang sebelumnya pernah mengasuhnya di kelas 7 dan kelas 8, dan saya baru ketemu siswa itu di kelas 9 dan kebetulan langsung sebagai wali kelas. Yang saya dapat informasi itu ternyata siswa ini ada sedikit permasalahan yang ada di rumah sehingga terbawa sampai di sekolah itu, akhirnya dia berperilaku seperti ini. Bapaknya sendiri itu ada sedikit dalam masalah proses hukum, sehingga sekarang bapaknya masih dalam proses penahanan, sehingga mungkin karena perubahan itu sehingga ini anak jadi berperilaku demikian. Oh, jadi siswa tersebut mengalami masalah dalam keluarga ya tentunya, sehingga ia membiasnya atau mempengaruhi sampai dalam dia punya prestasi di sekolah. Ya. Jadi untuk bisa membantu siswa tersebut, kira-kira apa yang akan Pak lakukan sehingga siswa tersebut bisa kembali sesuai dengan sifatnya yang dulu, yaitu bisa bertanggung jawab tentunya dan prestasinya bisa kembali membaik. Ya Ibu, jadi untuk siswa ini sudah ada rencana yang ingin saya lakukan. Itu mungkin saya melakukan kunjungan rumah, sehingga saya bisa bertemu dengan orang tuanya. Karena di sekolah sendiri pendekatan itu sudah ada yang sudah kami lakukan. Baik saya sebagai wali kelas dan juga ada guru BK juga sudah lakukan pendekatan. Ada perubahan tapi belum signifikan. Sehingga mungkin kedepannya saya berusaha untuk ketemu dengan orang tuanya sehingga saya lebih tahu akar permasalahannya itu apa dan bagaimana saya bekerja sama dengan orang tuanya untuk mencari solusi. Oh ya, jadi kedepannya Pak rencananya untuk adakan kunjungan rumah ya, supaya lebih tahu secara detail masalah keluarga apa yang siswanya itu alami sehingga dapat mempengaruhi prestasinya di sekolah. Dan siapa saja yang akan terlibat atau yang akan membantu Bapak dalam proses tersebut? Mungkin rencana ini nanti saya informasikan dulu ke Bapak Kepala Sekolah, saya diskusikan lagi
dan juga saya berdiskusi dengan guru BK kira-kira pendekatan seperti apa yang harus saya lakukan ketika saya melakukan kunjungan rumah. Jadi Pak akan berkolaborasi tentunya pertama dengan pimpinan, setelah itu dengan BK karena beliau sudah menangani siswa tersebut, sedangkan Pak baru ketemunya di kelas 9 dan Pak juga sebagai wali kelasnya. Jadi kira-kira kapan Pak mulai melakukan rencana tersebut? Ya, karena mungkin hari ini ujian terakhir di hari ini. Jadi rencana saya besok saya akan ketemu dengan kepala sekolah dan guru BK untuk membicarakan ini. Mulai di awal pekan depan tuh mungkin kami bisa eksekusi rencana ini. Oh, jadi rencananya di awal pekan ini ya, itu Pak akan melakukan rencana Pak, yaitu berkunjung ke rumah siswa yang bermasalah tersebut. Ya. Jadi kesimpulan apa yang Pak dapat dari hasil diskusi kita pada siang hari ini? Jadi yang pertama mungkin saya sampaikan terima kasih Ibu. Dari diskusi kita hari ini, yang pertama mungkin saya rasa lega juga saya bisa bercerita dengan Ibu. Yang berikut saya juga sudah tahu apa yang akan saya lakukan mulai besok ini untuk supaya anak ini dia kembali lagi normal seperti dulu. Jadi perasaan Bapak setelah melakukan diskusi ini sudah agak tenang karena tentunya sudah mendapat solusi ya dari permasalahan yang Bapak alami selama ini, dan rencananya Bapak akan melakukannya di awal pekan depan. Seperti itu ya Pak? Ya. Oke, jadi besar harapan saya semoga siswa yang bermasalah itu bisa kembali seperti semula, dia bisa lebih aktif lagi dan masalah yang dia hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Itu masalah keluarga sehingga tidak mempengaruhi prestasinya di sekolah. Ya, terima kasih. Oke. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, baik. Ibu tadi sudah melakukan proses coaching bersama Pak Frans ya. Siap, Pak. Baik, setelah melakukan proses tadi, kira-kira bagaimana Ibu bisa menilai sendiri performa dalam kompetensi-kompetensi tentang proses coaching tadi? Oke, baik. Setelah melakukan proses coaching dengan Pak Frans dengan masalah-masalah yang ia alami, kompetensi ada 3 kompetensi tentunya, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu dari ketiga itu saya menilai bahwa semuanya berjalan dengan baik dan maksimal. Oke, baik. Seperti itu, Pak. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Oke, saya bisa menilai demikian dari ketiga potensi tersebut karena saya dari permasalahan yang dialami oleh Pak Frans tadinya awalnya tidak menemukan solusi sehingga kami bisa sempat berdiskusi, berbincang, dan setelah kami berdiskusi beliau sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami sehingga saya bisa mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan 3 kompetensi tersebut. Oke, baik. Jadi dari 3 kompetensi tadi Ibu sudah menyatakan bahwa sudah berjalan dengan baik. Ya, tentunya. Namun saya bisa sedikit menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Bisa? Silakan, Pak. Baik. Jadi hasil pengamatan saya bahwa dalam proses coaching tadi antara Ibu dengan Pak Frans untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan atau persoalan yang dialami oleh Pak Frans sendiri. Dari 3 kompetensi ini Ibu sudah melakukannya dengan baik, sudah sesuai dengan standar. Namun
di kompetensi kehadiran penuh, itu mungkin perlu dikembangkan lagi. Jadi itu mungkin hasil pengamatan saya. Baik. Kira-kira bagaimana menurut Ibu tentang hasil pengamatan saya? Baik, terima kasih. Jadi menurut hasil pengamatan Pak bahwa kehadiran penuh perlu saya kembangkan lagi. Dan saya merasa bahwa saya sudah benar-benar hadir penuh dalam diskusi coaching tadi, tetapi saya masih memiliki beberapa kekurangan yang sempat Pak nilai tadi, dan saya menerima baik apa yang Pak sampaikan bahwa kedepannya saya harus lebih meningkatkan kompetensi kehadiran penuh saya, sehingga proses coaching kedepannya mungkin dengan teman-teman guru dan rekan-rekan guru di sekolah mungkin saya lebih rileks lagi, lebih memaksimalkan itu. Oke. Demikian Pak. Baik. Kira-kira rencana kedepannya untuk bagaimana lebih meningkatkan lagi kompetensi-kompetensi yang sudah dilakukan tadi. Lalu rencananya itu kapan, di mana, dan juga siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi tadi. Oke, baik. Jadi untuk mengembangkan kompetensi tadi sesuai dengan alur tirtanya, sesuai dengan diskusi yang tadi kita sempat diskusikan, tentunya saya akan mengembangkannya itu di sekolah tempat saya mengajar, dan saya sebagai calon guru penggerak pertama, sedangkan guru-guru yang lain belum. Saya akan menerapkannya di sekolah sehingga kedepannya semua guru bisa terlibat aktif, dan permasalahan-permasalahan yang rekan-rekan guru alami dan tentunya saya juga alami di sekolah itu bisa terselesaikan dengan baik melalui alur coaching, yaitu diskusi bersama dengan rekan guru sehingga bisa menemukan solusi yang baik dan bisa menyelesaikan masalah yang dialami. Dan untuk kapan? Sekarang juga sudah di akhir semester ganjil, jadi tentunya saya akan menerapkannya di awal semester genap nanti di tahun pelajaran di semester 2 nanti di tahun 2024 nanti. Oke, jadi rencana kedepannya Ibu akan menerapkan di sekolah dan juga dengan teman-teman guru di sekolah. Ya. Baik, kira-kira di akhir kegiatan kita ini mungkin apa yang Ibu dapat dari proses yang kita lakukan hari ini? Oke, yang saya dapat tentunya ilmu yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi saya, sehingga saya sempat berpikir bahwa ternyata masalah-masalah yang kita hadapi dan tentunya saya juga hadapi di sekolah itu bisa terselesaikan dengan proses diskusi bersama dengan rekan guru, sama-sama menemukan solusi, sehingga dalam permasalahan nanti kita bisa sama-sama menemukan solusi dan menemukan jalan keluar dan menyelesaikan secara bersama-sama. Sehingga kedepannya saya akan menerapkannya di sekolah tempat saya mengajar, dan saya akan berupaya untuk mengajak semua guru untuk bisa berperan aktif dalam menyelesaikan masalah sama guru, sehingga masalah itu jangan terlalu berlarut-larut di dalam lembaga pendidikan, tetapi masalah yang ada bisa segera terselesaikan. Kurang lebih seperti itu. Baik Ibu, jadi kita sudah melakukan proses diskusi bersama ini. Harapannya kedepannya masalah-masalah yang timbul bisa segera ditemukan solusi atau jalan keluarnya ya. Jadi sekali lagi terima kasih, kita sudah melakukan proses ini secara bersama. Selamat siang. Selamat siang Pak. Terima kasih banyak atas waktu.